Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri untuk perkuliahan filsafat dan metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat introduction dalam suatu penelitian. Jadi judulnya Introduction Research Proposal Presentation. Nah, pada video pembelajaran yang sebelumnya saya udah jelasin tentang gimana sih cara bikin kerangka ya dalam kita membuat skripsi. Jadi skripsi itu adalah tugas akhir untuk jenjang sarjana, teman-teman. Kemarin udah saya ajarin untuk kita nemuin temanya, cari jurnalnya, cari datanya ya, dan juga ide di awal. Nah, sekarang ketika teman-teman udah memiliki topik, kita harus cari lagi ide dasarnya mau kayak gimana. Jadi cari ide dari permasalahan yang terkini. Gimana sih teman-teman bisa tahu topik-topik terkini itu seperti apa? Gampangnya adalah ikutin berita-berita yang ada, atau baca jurnal, atau lihat lagi ke media massa. Jadi di zaman yang secanggih ini, semasif ini, teman-teman biasanya menggunakan ChatGPT ya, atau pakai AI untuk mencari data lah gitu. Sebenarnya bisa untuk cari ide, untuk brainstorming, untuk teman-teman diskusi. Tapi sebisa mungkin manfaatkan AI sebagai teman brainstorming yang jauh lebih pintar gitu. Jadi contohnya ide topik penelitian yang saat ini sedang dibicarakan. Misalnya dia muncul nih nanti tentang naiknya harga minyak atau fluktuasi dari harga minyak. Kamu bisa tanya lagi ke AI-nya, variabel apa yang mendukung terjadinya peningkatan harga minyak. Dia akan menjelaskan satu persatu variabelnya. Setelah kamu bisa mendapatkan variabel tersebut, kamu akan tanya lagi dari mana saya bisa mendapatkan sumber data. Atau kalau misalnya mau lebih rigid lagi, teman-teman bisa nanyanya seperti ini. Wilayah mana yang bisa atau yang berpotensi memiliki permasalahan ketika harga minyaknya tinggi. Sehingga dari ide-ide yang ada, teman-teman nanti akan semakin terkerucutkan terhadap permasalahan dan didukung oleh data serta variabel penelitian. Nah, kemudian pada saat kita membuat pendahuluan ya, karena saya sampaikan saya mengajar di program studi ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kita punya yang namanya pedoman penelitian. Nah, untuk syarat penelitian skripsi itu ada yang namanya gambaran umum penelitian dan dia sebanyak 10 halaman. Nah, untuk pendahuluan kita batasin aja 2 halaman ya, teman-teman. Nah, 2 halaman ini isi pendahuluan yang pertama dari scope of study. Ruang lingkup apa yang Anda pelajari? Ide dasarnya mau kayak gimana? Ide dasar yang teman-teman miliki tadi, misalnya kita ambil tadi dari permasalahan harga minyak dunia yang sedang tinggi. Nah, harga minyak dunia ini kita turunkan kepada relevance of study. Buat pembahasannya untuk skala dunia. Apakah harga minyak yang naik ini menggemparkan seluruh dunia atau skala nasional atau cuman lokal aja? Lebih mudahnya kita harus mencari yang memang skala dunia permasalahan ini sedang terjadi. Nah, ketika kita tahu untuk skala dunia beberapa negara, misalnya dari 190-an sekian negara di dunia yang merasa resah terhadap harga minyak ini naik, itu ada di 30-an negara. Dibuktikan dengan apa? Dengan naiknya harga-harga minyak lokal di negara tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan di skop 30 negara, kita turunkan ke skala nasional untuk skala misalnya Indonesia. Ya, di sini contohnya adalah in case Indonesia yang mau teman-teman teliti. Nah, di Indonesia bagaimana keadaan harga minyak ini? Apakah juga sangat meresahkan? Apakah jadinya banyak masyarakat yang tidak dapat berpergian, atau misalnya harga barang-barang jadinya jauh lebih naik karena tadi harga transportasi jauh lebih mahal. Nah, ketika di Indonesia menjadi topik yang sangat meresahkan, kita turunkan lagi ke tingkat yang lokal. Apakah di lokal juga sangat bermasalah? Lokal itu kategorinya di Indonesia ada 38 provinsi. Walaupun memang yang valid datanya atau gampang digunakan adalah yang dicari di 34 provinsi ya gitu sebelum pemekaran. Nah, di tingkat lokal wilayah mana saja yang memiliki permasalahan akibat adanya harga minyak dunia yang meningkat. Baru nanti teman-teman akan melihat bagaimana research question berkaitan terhadap variabel apa yang Anda pilih, masalah-masalah yang sangat keterkaitan dengan topik penelitian Anda. Ketika Anda tadi sudah memilih harga minyak, ditanyakan kembali apa saja sih variabel yang sangat menentukan naiknya harga minyak. Nah, disitulah terbangunnya research question. Apakah X1 menyebabkan meningkatnya harga minyak, X2 menyebabkan harga minyak, atau S3 menyebabkan harga minyak naik, atau mungkin tadi mau sifat penelitiannya yang mau pakai peramalan. Mau sampai di tahun berapa sih harga minyak ini akan meningkat terus, atau berapa peningkatan persentase harga minyak. Nah, research question akan menentukan variabel-variabel apa yang nantinya berguna ya untuk penelitian Anda.
Nah, sekarang saya gambarkan di setiap kita menulis itu biasakan seperti piramida yang terbalik. Yang pertama kita ucapkan dulu mencari di skala dunia atau global. Pakai dari isu-isu dunia, bisa dari World Bank, kaitkan dengan SDGs. Nah, di kampus kita di UPN Veteran Jakarta, kita sangat membutuhkan kaitan-kaitan tulisan Anda terhadap isu-isu yang ada di SDGs. Jangan sampai isu-isu keresahan Anda yang Anda gunakan dalam penelitian ya, itu hanya cukup diri Anda aja yang resah gitu, sementara skala dunia juga sama sekali tidak dilihat. Setelah kita turunkan ke skala dunia, kita turunkan ke nasional dulu ya. Nasional, di nasional ini permasalahannya udah di berapa provinsi. Baru terakhir kita turunkan ke lokal. Nah, lokal ini yang nantinya akan menjadi lokus penelitian rekan-rekan ya. Kita akan lihat di lokusnya ini yang sama dengan sampel tempat penelitian Anda di wilayah Indonesia kah, atau turun lagi ke provinsi, atau turun ke kabupaten dan juga kota. Nah, nanti ketika Anda sudah menemukan dari skala dunia, nasional, serta lokal, itu akan membentuk sampel. Sehingga saat Anda menarik kesimpulan untuk mencari siapa populasinya, Anda sudah dapat dengan mudah menentukannya. Nah, saya sarankan kepada rekan-rekan mahasiswa biasakan untuk membaca beberapa report-report ini. Yang pertama untuk skala dunia SDGs. Kayak tadi kita mulai tentang harga minyak ya. Harga minyak itu di SDGs dia bersinambungan atau akan mendukung pada SDGs nomor berapa. Kalian harus baca report-report di SDGs dengan kaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sama orang-orang lain. Nah, ketika di SDGs dia sudah ada kaitannya, di World Bank ada laporannya enggak? Ketika ada laporannya ya berarti isu Anda adalah isu-isu dunia. Nah, ketika sudah ada di World Bank, Anda cari lokus wilayahnya itu dari IMF atau OECD. Di IMF atau OECD ini bisa nggak sih gitu menampung isu-isu internasional yang sesuai dengan topik penelitian Anda? Apakah negara-negara yang harga minyaknya naik ini adalah negara-negara yang tergabung dalam OECD? Atau negara-negara yang dapat subsidi dari IMF contohnya? Atau negara-negara ASEAN gitu. Jadi banyak sekali gitu untuk hal-hal yang kita lakukan nantinya menentukan siapa yang jadi populasi dan siapa yang akan menjadi sampel. Nah, yang terakhir adalah BPS report, karena kita tinggal di Indonesia ya tentunya yang paling mudah kita mencarinya di website BPS teman-teman. Nah, website BPS ini akan menginfokan untuk skala yang prioritinya nasional serta lokal. Mencari tahu lokus penelitian Anda dengan mengamati data-data yang ada di BPS. Nah, untuk menjawab metodologi tentunya ada kualitatif, ada kuantitatif. Metodologi ini ditentukan ketika research dari questionnya atau kita bilang tadi rumusan masalahnya itu sudah Anda tentukan. Kalau basicnya untuk peramalan pasti akan jauh lebih banyak ke kualitatif. Ya walaupun tadi ada mix metodenya ya. Tapi kalau ujinya pengaruh, korelasi, ya berarti nanti teman-teman akan melihat kepada yang kuantitatif. Kedua metode ini bisa digunakan berbarengan ya. Jadi bukan hanya kuantitatif sendiri terus kualitatif sendiri enggak. Tapi kuanti dan kuali kita sebutnya adalah mix method. Sekali lagi tolong sesuaikan metodologi penelitian Anda sesuai dengan rumusan masalah atau identifikasi permasalahan Anda. Nah, tadi teman-teman sudah saya sampaikan ya apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menyusun kerangka atau alur penelitian dalam pendahuluan. Tentunya memang tidak mudah kalau kita tidak membaca dan kita tidak melakukan brainstorming akan ide-ide penelitian. Cukup untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.